Seorang priayi, yang dimaksud priayi itu bukan berarti dia orang kaya, dia orang pejabat, bukan. Priayi adalah value, nilai. Sepanjang kita kalau marah ya teriak-teriak, ya dengan kata-kata kasar, kotor, ya. Terus kita seneng ya teriak-teriak, ya kita belum priayi. Derajatnya awake sik kawula. Tetapi nek wis priayi, seneng yo mesem, susah yo mesem, benci yo mesem. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini sedang heboh. Seorang guru, seorang tokoh agama ini kesleo lidah. Beliau melakukan pelecehan atau penghinaan kepada orang lain, mulai melecehkan seorang sinden, budayawan senior, terus melecehkan penjual asongan. Nah, walaupun akhirnya beliau ini mengundurkan diri dari jabatannya, karena memang nampaknya yang diserang oleh lawan politik ini kan di belakangnya beliau. Ketika sang guru tadi belum menjadi bagian dari sebuah pemerintahan, ketika beliau melecehkan sinden senior, ya nggak ada kok orang yang menyerang beliau. Tetapi ketika beliau sudah menjabat ya pada sebuah lingkup pemerintahan, ini akhirnya kan lawan politik yang main. Sehingga walaupun yang dilecehkan cuman penjual es teh, ya menjadi viral, menjadi serangan yang luar biasa. Tapi ketika beliau melecehkan, menghina seorang seniwati senior, ya, tidak ada yang berteriak. Berarti ada udang di balik batu dari sebuah peristiwa politik sebenarnya. Nah, kita tidak akan ikut-ikutan bicara hal itu, tetapi kita akan mencoba dari sisi kita. Bagaimana sih ajaran leluhur kita mengajarkan kepada kita semua untuk mencari guru kang nyoto, guru kang sayekti, guru yang sejati, supaya kita bisa ketika berguru tadi ini menambah ilmu pengetahuan, menambah nilai value, menambah martabat, harkat, dan menambah marwah diri kita. Atau minimal kita ketika mencari guru tadi, minimal itu kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Selain memang inti permasalahan adalah sebuah tata krama yang diajarkan oleh leluhur kita. Karena leluhur kita mengajarkan sebuah tata krama yang tidak dipunyai oleh bangsa lain. Sebagai contoh umpamanya ketika kita menyebut orang lain. Di dalam ajaran Jawa ada beberapa grade, tingkatan. Mulai dari kata kowe, riko, sampean, ya. Kalau di Jawa Timur kan kowe, riko, kon, sampean, ya. Oh mau tambah lagi, awake peno ya. Berarti kowe, kon, riko, awake peno. Ya,
Ini grade-grade dasar atau ngoko. Tapi kalau yang menengah ini ada kata sampean, yang di atasnya ada kata jenengan. Ini grade tata krama. Sementara kalau di ajaran lain tidak ada. Ketika ajaran seperti contoh di Eropa ya tetap you, walaupun kepada presiden ya you, walaupun kepada kepala sekolah ya you, kepada anak kecil ya you. Ya. Timur Tengah ya ente, antum. Antum lah, kalau ente kan sudah menjadi bahasa beken lah. Kalau bahasa Arabnya kan antum. Walaupun pada orang tua, kakek-kakek ya, kepada anak-anak ya antum. Inilah perbedaan luar biasa ajaran leluhur kita tentang tata krama. Sehingga kalau kita bicara kepada orang yang lebih tua ya, walaupun kita itu guyonan, tetap memakai tata krama. Tidak boleh mengatakan kata kasar. Sehingga berkali-kali kita sampaikan, orang yang mampu menguasai tata krama Jawa, mampu menguasai sastra Jawa, ketika tentunya orang tadi tidak akan bisa marah-marah dengan basa Jawa kromo. Sehingga sang guru ini maupun yang lain lah, ketika bicara menghina orang lain, pasti tidak pakai bahasa krama. Yang dipakai bahasa ngoko kasar pisan. Oh, awakmu goblok, nah, kan bahasa kasar gitu loh. Dan ini merupakan kelebihan bahasa Jawa. Sehingga ketika bicara kasar ada sendiri, ya, bicara yang halus ada sendiri. Inilah tata krama. Ya. Sehingga kita salah satu organisasi yang menentang keras ketika ada ketoprak humor yang kelewat batas, atau ada wayang orang humor. Bolehlah ketoprak humor, bolehlah wayang orang humor, tetapi pemeran raja itu tidak boleh ikut guyonan. Sang pemeran Brahmana ini tidak boleh ikut guyonan. Ini tata krama, ini filsafat, falsafah kehidupan. Kalau yang lainnya bolehlah ikut humor. Ya. Ketika tata krama ini sudah tidak lagi menyatu, menjadi jati diri bangsa ini, akhirnya terjadilah banyak kekacauan. Salah satunya yang saat ini sedang viral. Nah ini sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana kita mencari guru yang sejati, guru kang nyoto. Guru sing bisa digugulan ditiru. Bisa kita patuhi dan bisa kita contoh perilakunya. Nah ini akan kita tembangkan. Nah ini mumpung anggota lama kita ini muncul lagi ini. Ada Pak Wito Sumber Pocong ini anggota lama. Nah, terus ada Mas Pranoto itu malah jauh lebih lama. Mas Pranoto ini jadi anggota Rakyat Prasojo kalau nggak salah mulai tahun 2000. Waktu kita pendirian organisasi Rakyat Prasojo cabang Kalipari. Kalau Mas Pak Wito ya sudah lama tapi belum lama banget. Nah, ini mumpung hadir, yang kalau biasanya yang nembang Bu Nani ini gantian. Silakan monggo Pak Wito, kita buka dengan tembang Dandang Gulo tentang pitutur guru kang nyoto. Nggih. Matur nuwun. Pamedare wasitane ngati cuman toko aniru pujangga dahat muda ing batine nanging kedah kinunggung datan bro yen akenge semi
amaksa angrumpaka basa kang kalantur tutur kang katula-tula tinelaten rinuruh kelawan rireh mreh padhang ing sasmita sasmitane ngauripune iki mapane wo yen ora weruwa tan jumeneng ing uripe akeh kang aku pangrasane sampun dane tur durung roh ing rasa kang saduhu rasa ning rasa punika upayane entarapun sampurna ugi ing kauripan nira jroning weda nggoning rasa yakti nanging tapileh ingkang uninga kajaba lawan tuduhe noraken den awur ing satemah norapi nanging mundak kata lanjukan tedah sasar susur yen sira ayun waskita sampurnane ing batanira niku sira anggeku ruwa nanging sira yen geguru kaki hamilia manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarata kang rohing kukum kang ibadah lan kang rangi syukur oleh wong tapa ingkang wus nungkul tan mikir pawehing liyan iku
uga pantes sira kuranana kagi sarataning kawruh ana. Sampun. Matur nuwun. Para pemirsa ini tadi Pak Suwito sama Mas Pranoto ya, udah nembang dandang kula tentang pitutur bagaimana kita mencari guru. Kalau kita mencari guru itu carilah guru manungsa kang nyoto. Ya. Nah, ketika bicara manungsa kang nyoto, nah ini yang akan kita bedah. Kalau kita mencari guru harus mencari manungsa kang nyoto. Nah, kata nyoto di sini ini kalau di bahasa Indonesia kan bukan menjadi kata nyata. Nyoto itu sesuatu sak temeni, sesuatu yang sejati. Ya. Kata manungso ya, ini pun juga sudah punya makna karena di dalam sastra Jawa kan ada kata wong. Ya. Lajeng ada kata tiang. Ya. Kenapa kok di sastra ini di serat Wulang Reh nggih. Ini nggih itu Wulang Reh nggih. Wulang Reh Pakubono 4. Kenapa beliau memilih kata manungso bukan kata wong? Nah, wong ini kan juga sama atau artinya wong. Terus kok tidak memakai kata tiang? Tiang kan dalam bahasa Jawa kan artinya juga manungso gitu loh, bukan tiang bahasa Indonesia artinya cagak gitu loh. Nah, ini kan sudah punya tingkatan tersendiri gitu loh. Sehingga berarti apa? Kita semua harus, entah itu kita mencari guru, entah itu untuk diri kita harus melewati 3 hal ini. Awet iki aja mung dadi wong. Terus kita harus meningkatkan dadi wong, terus dadi tiang, terus dadi manungso. Sehingga manungso ini kan manungso itu karena kita semua adalah keturunan Sang Hyang Manu. Orang Jawa itu keturunan dewa Sang Hyang Manu. Jadi orang Jawa itu tidak keturunan dari, mohon maaf, yang terbuat dari tanah itu enggak gitu loh. Kalau kita semua terbuat dari tanah, terus tanahnya tanah sengketa kan akhirnya gegeran ya. Kayak Timur Tengah itu mulai dulu sampai sekarang tidak pernah akur. Karena katanya manusia terbuat dari tanah. Lah tanahnya tanah sengketa. Gegeran ya kan entek. Tanah tandus gegeran ya. Orang Jawa tidak keturunan dari tanah gitu loh. Ini kata manungso. Jadi wong, tiang, manungso. Terus ada lagi kata jalmo. Nah, kenapa kok Sinuwun Pakubono 4 di Wulang Reh kok tidak pakai kata wong, tiang, jalmo, kok manungso gitu loh. Nah, ini supaya lebih gayeng, para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar. Yang hadir di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo kita akan kondotakon. Ini dimulai dari siapa dulu? Ini di kanan ini Pak Giono atau Bu Nani dulu? Nah, monggo. Ya. Terus Mbak Nuwun Rahayu. Rahayu. Ya namanya ini kembali ke unggah-ungguh. Yeah. Unggah-ungguh dalam posisi yang lagi viral. Dia orang Jawa katanya. Itu katanya suku orang Jawa. Oh, suku Jawa. Dia belum tentu Jawa. Nah, ya suku Jawa. Dia sudah pakai atribut dalam arti budaya kita sebagai belangkon. Pakai belangkon. Nah, harusnya kan. Tapi dia nggak pakai udeng loh Pak. Dia pakai belangkon. Nah, ini beda lagi filosofinya soalnya. Belangkon kan beda sama udeng. Gitu. Ya, terus namanya dia itu sudah viral dalam posisi apa? Sebagai panutan. Panutan itu kan ibaratnya itu sebagai guru, bisa nglungguhake, gitu. Jati dirinya dia. Terus cara bicara itu harusnya bukan namanya seperti kalau kita itu seolah aku ngene uraan lah bahasa Jawa itu uraan. Kalau budaya kita kan nggak ada.
Nah, disitulah namanya orang itu bicara itu tidak tahu posisinya di mana kita. Dia sebagai apa? Kan harusnya tahu. Nah, orang Jawa itu saya rasa enggak gitu. Dia tahu sebagai guru digugu dan ditiru kan gitu. Nah, karena ini filsafat Jawa berkata mulutmu harimaumu. Ya disitulah akhirnya terperosot dalam pembicaraannya beliaunya sendiri. Ya mulutmu harimaumu itu filsafat Melayu, Pak. Oh, Melayu. Nek Jawa niku ajene diri gumantuk ing lati. Bisa ya. Itu kan lagi ngetren kan itu. Ya ajene diri saka lati. Ya di situ akhirnya sekarang ini terpeleset dari pembicaranya. Ya memang beliaunya seolah-olah itu keguyonan, tapi bukan tempatnya dan lagi dia itu nggak awal ya, kalau saya bicara itu bukan dia harusnya yang gitu, harusnya dia itu bisa panutan lembah mana, pitutur yang baik, bukan anda pasor, tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Ini filsafat Jawa. Biarpun toh itu siapa atau mengganggu, kamu berkeliaran mengganggu, loh kalau gitu tutup aja. Orang itu nggak boleh masuk, kan gitu. Jangan merasa dolen terus bilang seperti goblok loh, itu orang tua loh. Orang tua itu. Jadi dia menghidupi anak istrinya, keluarganya. Dan lagi di situ itu dia jual produknya itu cuma keuntungan ya berapa sih, 1.000 2.000 kan gitu. Jangan merasa melecehkan bahwa dia itu orang yang koyo-koyo orang itu tidak dihargai. Ya itu aja, makasih. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani disampaikan. Rahayu. Ini ya kondo ya takon. Bagaimana yang dimaksud dengan guru nyoto itu yang bagaimana? Guru nyata. Guru kang nyoto. Nyoto. Dan ciri-cirinya itu bagaimana? Kemana kita harus mencari sang guru itu? Terus walaupun ini sudah berlalu lama, cuma saya mengungkap sedikit masalah tadi yang dikatakan mestinya seorang jadi panutan. Itu sampai ngomong yang tidak enak lah. Itu istilahnya meremehkan wanita. Apalagi yang diolok-olok itu seniwati yang sudah senior. Ini saya katakan saja Bu Yati Pesek kan gitu. Nah itu di lubuk hati yang paling dalam untuk saya itu sakit rasanya. Itu benar-benar menghina dan dilecehkan. Walaupun seorang Bu Yati Pesek itu ternyata orangnya sabar. Jawabannya cuma kami itu Ustadz ya bukan, terus apalagi saya. Cuma itu tidak marah sama sekali. Itu Bu Yati itu memang menggambarkan jiwa seorang Jawa yang tidak mungkin marah walaupun hatinya bergejolak seperti saya. Saya tidak ikut di olok-olok itu sakit rasanya. Misalnya itu saya wis kira-kira saya itu lupa kalau orang Jawa, ya tak tapuk sandal. lupa kalau di panggung gitu ya. Lupa kalau saya wis itu enggak bak sandal Bu kalau di panggung gitu. Itu apa yang ada di sekitar kita. Jadi sampluk sama tangan kan. Nah, itu saya sakit sekali. Padahal beliau Bu Yati Pesek itu kan orang sudah senior, ya sudah sepuh. Beliau itu di usia yang segini itu sekian itu masih mau uri-uri mempertahankan budaya. Nah, budaya itu kan ciri atau identitas suatu bangsa yang memang harus kita lestarikan. Ya saya pun juga orang seniman, saya juga orang budaya.
umpamanya ini ada semacam rapot atau sertifikat, itu saya membayangkan Bu Yati Pesek dan kawan-kawan pasti itu umpama nilai itu nilainya sudah 100. Sayang ini kok tidak ada penilaian seperti itu. Dan masih banyak lagi Bu Yati ya Pesek seperti beliau itu. Saya kira seperti itu ya. Semoga ini menjadi menjadi renungan bagi kita, terutama masalah pelecehan budaya juga penghinaan terhadap wanita. Saya sangat sakit hati saya. Terima kasih. Rahayu. Kita nambahi sedikit. Kita nambahi sedikit untuk para suarawati yang itu. Dia kan dibicarakan seperti ya jujur aja. Nek untung ngelek kan gitu. Nek ayu tadi lonte. Loh, itulah. Terus dia seorang ulama. Dia seorang pitutur yang sering terjadi dia bicara lonte. Loh, jangan-jangan dia itu keluar dari situ. Kan gitu ya. Soalnya dia itu tidak merasa dosa. Padahal dia itu lonte itu apa sih kan gitu. Kalau menurut anu kan kasihan. Dia nggak mau mungkin jadi lonte. Mungkin jadi pengusaha, tapi dia keadaan. Jadi seolah-olah itu digawe kalau bahasa Jawa itu segojangan. Makasih. Makasih Pak Giono. Mas Pranoto nambahi enggak? Monggo. Mungkin sing kiri gantian. Monggo Mas Pranoto. Pakai mic kalau mau nambahi. Pertanyaan apa? Rahayu. Sekedhik babagan nyuwun maknanipun hartosipun ingkang nembe kawula ngelaken niku nggih saking kekidungan Wulang Reh niku mawon ingkang pantes sira Guranana kaki saha sanggile mbok menawi namung niku ingkang kula tangletaken matur nuwun Rahayu. Terima kasih Rahayu. Nah, para pemirsa ini tadi ada kondotakan dari Pak Giono, Bu Nani dan Mas Pranoto ya. Pak Giono menitik beratkan tentang bagaimana seorang pitutur, seorang seorang guru ya. Ini tentunya harus tata keramanya harus baik, tidak boleh melecehkan orang, apalagi sampai untung elek, nah cantik jadi lonte, ini kan benar-benar pelecehan wanita. Sementara di dalam ajaran Jawa, mohon maaf ya, namanya lonte atau PSK ini bukan sesuatu yang istilahnya. Lonte atau PSK itu di dalam ajaran Jawa memiliki tempat tersendiri loh. Bukan dalam artian ajaran Jawa itu menyuruh wanita jadi lonte, bukan. Tetapi di dalam ajaran Jawa ini sesuatu itu dipandang dengan sebuah kearifan. Karena yang jelas secara naluri manusia normal yang memiliki pemikiran-pemikiran sosial kemanusiaan, tentu tidak ada satupun wanita kepingin jadi lonte, ingin menjadi PSK. Dan pelacuran ini sebenarnya mulai zaman dahulu ada. Ketika di dalam budaya-budaya lain itu namanya pelacur itu dianggap sangat benar-benar sampah masyarakat ya. Di dalam ajaran Jawa tidak serta-merta langsung dihinakan. Seorang lonte pun tidak boleh dihina gitu loh kalau menurut dalam ajaran Jawa. Sehingga ya ada penyakit tertentu ya. Ini sembuhnya ini harus minta disuwuk PSK atau pelacur.
penyakit pakai DAP. Ya. Berarti apa? Seorang pelacur pun, seorang lonte pun di dalam budaya Jawa ini tidak dihinakan. Karena ya saya yakin semua wanita tidak ingin jadi lonte gitu loh. Nah ini sudah melecehkan wanita baik-baik, senior, usianya lebih tua ya. Dan ini saya sayangkan tuh para gonyo pakai atribut blangkon. Ya untung pakai blangkon, nggak pakai udeng. Karena antara blangkon dan udeng berbeda. Ya. Kalau umpamanya beliaunya itu nggak pakai atribut budaya Jawa, blangkon barangkali beda lagi kita bahasnya gitu loh. Karena kalau memang, mohon maaf kalau dari tokoh-tokoh penjual ajaran Daya kan memang rata-rata tata keramanya kurang. Karena memang ajaran Daya tidak mengajarkan tata kerama. Kalau kita kupas betul, di dalam esensi ajaran Daya manapun kan tidak mengajarkan tata kerama. Tidak mengajarkan tata kerama sedetail ajaran Jawa. Nah, barangkali ada yang bertanya, kenapa kok penyakit tertentu, penyakit DAP, penyakit sawan tertentu ya. Ini kan virus. Ini bisa disembuhkan dengan jaluk sumuk ke wanita nakal. Nah. Kenapa? Karena, mohon maaf, berkali-kali kita sampaikan ya terkait hal ini. Laki-laki itu wisrowo. Wisrowo itu dari kata wiso dan rowo, tempat racun. Nah, ketika seorang perempuan itu menjadi pelacur, dia akan menerima banyak wisrowo, banyak racun. Sehingga tubuhnya tadi mengeluarkan tertumpu banyak racun dan mengeluarkan racun. Dan racun dilawan dengan racun. Karena itulah kenapa, mohon maaf ya, kenapa wanita-wanita pelacur ini cenderung mesti kesehatannya itu mesti rusak. Karena sering menerima banyak wisrowo, banyak racun. Ini barangkali banyak yang nggak menyadari gitu loh. Kalau kita lihat dari berbagai fakta di lapangan, ini rata-rata seorang wanita PSK itu cenderung kesehatannya mesti turun kesehatannya. Karena memang tubuhnya banyak racun. Sehingga di dalam ajaran Jawa itu ketika seorang wanita yang menjadi janda, ya, entah itu janda cerai hidup ataupun janda cerai mati, ini biasanya setelah ganti tahun baru boleh rabi. Supaya apa? Racun di dalam tubuhnya yang didapat dari suaminya yang lama itu netral dulu. Lalu ajaran Jawa aja seorang pelacur pun tidak dihinakan kok, masih dihormati ya. Dan rata-rata mereka menjadi pelacur itu bukan niatnya, tapi kadang-kala kondisi. Dan itu termasuk penyakit masyarakat kita yang harus kita renungkan gitu loh. Banyak sekali kadang-kala, mohon maaf, laki-laki itu juga nakal. Dalam arti nakal itu laki-laki itu kalau membuang sesuatu itu kan tidak membekas. Yang membekas kan yang dibuangi. Nah setelah itu si perempuan ini kan harus menanggung kehidupannya, menanggung kehidupan anak-anaknya. Sehingga gambaran lagunya Titik Puspa tentang kupu-kupu malam itu luar biasa loh nilai filosofinya. Loh kok ini malah
ada yang orang pakai atribut Jawa, tapi memang banyak orang Jawa yang tidak Jawa ya, sehingga dia melecehkan. Ya kita berdoa saja Pak Giono, mudah-mudahan lama-lama dia menjadi orang Jawa gitu loh. Sadar. Ya sadar gitu loh. Kemarin itu kan belum Jawa gitu loh. Ya. Terus dari Bu Nani tadi. Bagaimana kita mencari guru kang nyoto? Nah, jadi ini video kita ini, tadi kan kesulitan kita mau cari judul apa. Judulnya ya, yen golek guru, goleko manungsa kang nyoto. Atau meguruwo manungsa kang nyoto. Karena kata nyoto di sini kalau di Indonesia kan agak sulit itu. Kata nyoto di sini tidak sama dengan kata nyata dalam bahasa Indonesia soalnya. Meguruwo marang manungsa kang nyoto. Ya. Bagaimana? Ya tentunya kita harus melihat fakta, ya. Realita dari seseorang yang akan kita jadikan guru atau kita mau minta tolong guru tadi. Ya. Di situ tadi ini sekaligus jawabannya Mas Pranoto. Ya. Guru kang nyoto di sini disebutkan bagaimana kang sering topo, mertopo. Mertopo itu berarti apa? Pengendalian diri. Dia mampu mengendalikan lidahnya. Karena itulah kenapa dalam doa Jawa itu diupayakan di depannya memakai kata hong wilahing sekar bono langgeng. Salah satunya kata wilahing. Nah, selain kata hong, ini sudah memunculkan vibrasi. Dari sekian nama, dari sekian aran Tuhan, bukan nama ya, sebutan Tuhan, dari berbagai ajaran, ini kalau kita mau jujur, itu cuma kata hong yang kita ucapkan langsung memunculkan, memancarkan energi. Coba nama Tuhan ajaran Arab, ajaran Israel, ya, ajaran India. Ini kita menyebut nama Tuhan itu tidak memunculkan vibrasi. Kalau hong itu bukan nama sebenarnya, tapi aran. Kita mengatakan hong, ini kan sudah memunculkan vibrasi. Ada energinya, vibrasi energi. Yang anu kan Nah, di situ ada kata wilah gitu loh. Wilah itu petunjuk. Karena apa? Karena orang Jawa mengatakan apa? Wong wuto yo butuh wilah, wong kelunyon yo butuh wilah. Kita ini kan sebenarnya buta toh. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi 1-2 jam ke depan. Kita ini buta. Kita ini juga sedang mengalami wong kelunyon. Kita melewati jalan-jalan yang licin. Supaya apa? Kita ini tidak tergelincir omongan, tidak tergelincir cara kita berpikir, tidak tergelincir dalam sikap kita. Supaya kita selalu mendapatkan petunjuk wilahing. Jadi yang dikatakan topo ini adalah pengendalian. Pengendalian cara berpikir, pengendalian berucap, pengendalian bersikap. Sehingga di dalam ajaran Jawa dikatakan apa? Eseme priyayi bengoke kawula. Seorang priyayi, yang dimaksud priyayi itu bukan berarti dia orang kaya, dia orang pejabat, bukan. Priyayi adalah value, nilai. Sepanjang kita kalau marah ya teriak-teriak, ya dengan kata-kata kasar, kotor, ya. Terus kita seneng ya teriak-teriak, ya kita belum priyayi. Derajate awake sik kawula. Tetapi nek wis priyayi, seneng yo mesem, susah yo mesem,
benci ya mesem. Nah, saat ini kan mohon maaf saya lihat kan kemarin beberapa dekade kemarin ya, saya tuh prihatin. Waktu itu pas menjelang saya sama Bolo-Bolo itu mau mengadakan kongres kebudayaan Jawa di Hotel Lor-In Surakarta. Waktu itu sedang viral. Saya prihatin, kenapa pejabat sing seneng misuh-misuh kok malah disenengi? Pejabat sing seneng marah-marah kok disenengi gitu loh. Ini jauh dari nilai-nilai Jawa toh. Ya saya bersyukur akhirnya pejabat tadi nggak kepilih lagi gitu loh. Sampai waktu itu kan ada guyonan di antara teman-teman, wah anjane si arek. Udah perempuan marah-marah. Padahal perempuan itu kan seorang ibu yang harusnya memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Udah marah-marah di depan umum. Nah, ajaran Jawa kan tidak memperbolehkan. Berarti apa? Pengendalian ucapan, pengendalian cara berpikir, pengendalian sikap. Yang dimaksud topo itu di situ, pengendalian. Saya sampai heran waktu itu loh, ini pejabat suka marah-marah kok malah banyak yang seneng gitu loh. Yang ya ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu loh. Yang laki-laki juga pokoknya partainya cuman itulah. Yeah. Sukanya marah-marah, ngamuk-ngamuk ya. Sama tuding-tuding juga. Tuding-tuding. Loh, padahal kalau tuding gini, Bu Nani elek gitu loh. Satu Bu Nani 3 ke saya ya malahan. Iya. Jadi nek Pak Giono bungok-bungok lonte, berarti kan ya nun sewu. 1 ke orang lain, 3 ke dirinya sendiri toh malahan. Ya. Ini yang dimaksud guru Kanyoto itu di situ. Bagaimana kita lihat manusia tadi. Dia menjadi wong kang topo ya, pengendalian ucapan, pengendalian berpikir dulu, pengendalian ucapan, pengendalian sikap. SMA priayi mbong kawula gitu loh. Sehingga harus kita kuat pengendalian. Jadi yang disebut priayi itu adalah value nilai, bukan jabatan pangkat. Ini kalau soal pangkat ini kan Bu Nani itu Kanjeng Mas Tumenggung. Kalau laki-laki KRT. Mas Pranoto apa nih? Mas KPI. Bukan itu gitu loh. Jadi nah kita lihat kalau kita mau mengukurkan di situ, sehingga ketika kita dianggap guru ya, ini suatu beban yang berat sebenarnya. Sehingga mohon maaf, kenapa kok saya mulai mendirikan organisasi Rakyat Prasojo mulai tahun 95. Saya siaran di radio dan televisi mulai tahun 1998. Saya dipanggil Romo, ini kan baru-baru ini di YouTube ini. Saya kan tidak pernah nyuruh, oh Pak Wito kalau manggil saya Romo, kan tidak pernah saya itu. Ini Mas Pranoto yang kenal saya mulai tahun 2000, tidak pernah saya itu mendikte orang, oh kalau manggil saya harus Romo, tidak. Nah akhir-akhir ini manggil saya Romo itu saya beban sebenarnya. Tapi saya nggak menolak dan saya tidak minta. Beban bagaimana saya harus bisa menjadi contoh. Ya kita tidak bisa sempurna karena nun sewu. Sak gandeng-gandenge Mas Hadi nyembol tai gitu loh. Tapi paling tidak kita bisa berusaha meminimalisir. Supaya ini apa? Supaya ini kita tuh raketok tai kabeh gitu loh. Ini soal topo. Nah, terus ada kata topo, ada kata napa niku
waskito yang ditanyakan Mas Penono tadi di bait terakhir nggih, nanging sira yen meguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate nggih. Sarta kang weruh ing hukum nggih. Syukur oleh wong topo ya. Wis anungkul lan mikir pawewe liyan. Nah, iki pantes sira guroni kaki. Nah, yang tidak selalu berpikir tentang mengharapkan pemberian orang lain. Dia tahu tentang hukum, ya. Dia tahu tentang bagaimana dia menjaga kang sembayang lan wirangi. Ya. Wirang itu dari tembung wirang. Ya. Maksudnya apa? Kita tidak mempermalukan diri sendiri. Kita mampu menjaga kehormatan kita sendiri. Ya. Kita bisa menjaga kehormatan kita sendiri, sehingga salah satu yang harus kita jaga adalah bagaimana kita tentang bebet kita, kehormatan kita. Kalau soal syukur oleh wong kang topo, tadi soal topo sudah kita bahas. Terus tentang anungkul, wus anungkul tan mikir. Tan itu tidak mikir pawewelian. Kita tidak berharap pemberian orang. Dan di Raket Prasojo sudah kita terapkan itu. Mulai berdiri. Walaupun ada beberapa, awal kita berdiri, ada beberapa anggota itu yang usul supaya kita ada iuran wajib. Karena bagaimana juga Jerbasuki Mawabio, untuk pergerakan sebuah organisasi, untuk pergerakan sebuah perjuangan yang seperti kita emban, ini ya diakui atau tidak tetap butuh biaya. Jerbasuki Mawabio, awal kita berdiri ada yang usul adanya iuran. Terus saya jawab, di dalam ajaran Jawa, di dalam budaya Jawa itu ora ono iuran. Yang ada adalah gotong royong. Apa bedanya iuran sama gotong royong? Kalau iuran begini, ini orang 8. Nah, 338. Nah, itu yang pegang kamera gak dihitung gunane. 8. Kalau iuran ya pukul rata. 8 itu taruhlah 10 ribuan. Ini iuran. Kalau gotong royong enggak. Gotong royong ini kita membutuhkan dana, anggarannya taruhlah 100 ribu. Kalau gotong royong ini nun sewu, sebagai contoh Bu Nani yang ada rezeki lebih, saya bantu 20 ribu. Nah. Terus Mas Anton, saya bantu 15. Terus Pak Wito ini kan juragan sapi, habis jual sapi kemarin. Saya bantu 40 ribu. Nah, Mas Puji, saya 5 ribu saja. Contoh kan gitu. Ini gotong royong. Karena itulah di Raket Prasojo tidak pernah ada iuran. Bedanya gotong royong sama iuran di situ. Dan ajaran Jawa tidak ada. Iuran tidak ada. Kata iuran pun bukan bahasa Jawa gitu loh. Nek gotong royong itu bahasa Jawa. Digotong bareng-bareng. Nah, ketika kita gotong royong itu kan gotong bareng-bareng. Nah, yang namanya gotong bareng-bareng itu kan sebagai contoh kita mau ngangkat meja. Kan ono sing kebagian sikil, ono sing kebagian lingire meja gitu loh. Nah, bareng-bareng, royong tuh bareng gitu loh. Nah, sehingga akhirnya yang kita terapkan adalah sutik jaluk, sutik nampe.
Pantang meminta, pantang menolak. Sutik njaluk, pantang meminta, sutik nampik. Nah, kalaupun toh kita sudah seperti ini, kok ono sing memfitnah jarine golek untungi dhewe, ya biarkan saja. Kita tetap jalan dengan perjuangan kita. Karena biasanya air beriak tanda tak dalam. Dan Raket Prasojo ini sudah berdiri mulai tahun 95. Bukan organisasi baru. Dan kita komitmen tentang perjuangan kita. Membawa visi misi bangsa supaya bangsa ini bangkit. Kita tidak membawa misi Sutrimo. Kita tidak membawa misi Sugiono. Kita membawa misi bangsa. Bangsa ini supaya tercerahkan, sadar, dan merdeka jiwa raga. Biasanya kan tadi ketika kita menunjuk orang lain, satu jari ke orang lain, tiga kan ke diri kita. Ya kita biarkan aja. Jadi Pak Sutrimo golek untungnya dewi, berarti kan satu ke saya toh, tiga ke dirinya yang ucap tadi gitu. Tapi tetap kita harus terus introspeksi diri karena kita harus benar-benar kita tidak boleh sombong ya. Kita harus benar-benar prasojo. Prasojo ki opo anani? Ya memang kita agak terseok-seok ya setelah ketuanya saya gitu. Karena kalau yang ketua pertama ini Suwargi Pak Broto ini kan ya memang orang punya duit ya. Beliau terakhir itu menjadi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ini ketua Raket Prasojo sebelum saya. Dibantu waktu itu ketua Dewan Pembinanya itu Komandan Puskopat Adam 5 Brawijaya. Sehingga ketika mengadakan kegiatan saya waktu itu yang muda itu jadi kongkonan. Dek sana, dek sana, ya saya berangkat aja. Waktu itu kita banyak kegiatan-kegiatan yang jalan. Nah, setelah ketuanya saya, kekuatan ekonomi saya tidak sekuat Suwargi Pak Broto yang memang trai ngaluhur keturunan dari Ki Ageng Gribik Jatinom Klaten ya. Ya saya ya semampu saya gitu loh. Akhirnya kalau ada kegiatan apa-apa itu kan saya umumkan di grup kita mau adakan ini. Nah ini itu yang dimaksud dengan ini dari podo yang keempat tadi. Mudah-mudahan kita semua untuk belajar menjadi guru kang nyoto. Dari perilaku kita, ucapan kita, cara berpikir kita. Nah. Dan saat ini fenomena yang saya lihat di fakta di lapangan ya. Banyak sekali tokoh-tokoh atau guru-guru kalau ajaran dakwah itu istilahnya kalau dia bukan suku Jawa gitu kita masih biarkan aja lah. Itu bukan hak kita untuk mengkritisi mereka gitu loh. Yang kadang-kadang kita prihatin tuh gini loh. Dia ngakunya suku Jawa ya. Dia menceritakan tentang sesuatu yang dia tidak pernah mengalami. Dia menceritakan tentang zaman pasca kematian, padahal dia belum pernah mati. Lah kan berarti kan pembohong toh. Loh kalau gurune wis bohong, ngapusi, kok kita masih mau berguru ke dia kan berarti kebodohan kita toh. Ini coba para pemirsa juga renungkan ini. Banyak sekali orang-orang kita ya, keturunan suku Jawa yang tidak Jawa karena dia dodolan agomo, dodolan ajaran dayo, loh dia itu urung tahu mati. Dia tuh belum pernah mati, tapi kalau cerita soal alam kematian seolah kok dia tahu mati gitu loh. Berarti kan dia bohong. Ya. Apakah seperti itu layak kita guruni? Enggak, ini bukan guru kang nyoto gitu loh. Guru hapus-hapus. Guru hapus-hapus, dia belum pernah mati kok cerita alam pasca kematian. Ini Mas Pranoto gurung tahu nang New York kok cerita New York.
Google Map. Mbok cerita kali pare ae wis. Mancing itu Pak Bedhe nang Karangkates ngono. Karuane ngono. Sehingga di dalam ajaran saya tidak boleh seperti itu. Sehingga ketika di video kita membahas tentang pasca kematian, kita bercerita sesuatu yang logika semua. Sehingga di ajaran Jawa tidak mengajarkan kita menjadi penghuni kuburan. Orang tahu mati kok. Nah, ini yang dimaksud Guru Kang Nyoto. Tetapi kita juga prihatin banyak di antara teman-teman kita para penggiat budaya Jawa ini seringkali, mohon maaf, gelem ngrasake donya nih moh gak gelem mikir donya. Dia mau menikmati dunia. Apa itu? Dia punya istri. Dia mau merasakan nikmatnya saresmi itu mau. Nikmatnya hubungan seks dengan istrinya dia mau menikmati. Dia mau menikmati bagaimana dia punya anak. Ya. Tetapi kadang-kadang dia pemalas. Bendino mancing ae. Ya, mancing iki oleh ra kena tinggi untuk memberi makan anak istrinya. Terus bendino mohon maaf kepetilasan ke kuburan ae. Yo kasihan anak istrinya gitu loh. Setelah itu sebenarnya dia nggak mampu, terus dia madeg dadi dukun, dodol abab. Ini saya juga prihatin. Ini juga guru, ini bukan Guru Kang Nyoto juga. Ya. Karena ajaran saya mengatakan apa? Yen gelem ngrasake donya, ya kudu gelem mikir donya. Mulane diarani apa? Wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah. Yen urip golek duit. Lah, seringkali di antara kita iki ya cara berpikirnya ini seperti wong mati. Padahal yang namanya dukun ya. Dukun itu kalau arti yang sebenarnya itu kan spesialis. Jadi kalau ada orang selama ini kan banyak kadrun itu kan yang menghina kita, oh dukun, karena mereka taunya dukun itu konotasinya negatif. Loh, kalau saya diberi predikat dukun ya seneng aku, ning saya kan belum mampu saya. Saya tahu diri kok, saya belum mampu untuk jadi dukun. Karena dukun itu spesialis, dukun itu S2. Sehingga ada dukun bayi spesialis bayi, dukun sapi spesialis sapi, dukun pijet spesialis pijet. Ora kok karena kita pengangguran, nggak punya pekerjaan, akhirnya kita mijet, nggak punya ilmunya pijet. Wah, iso salah kedadian, salah urat. Nah, seharusnya bagaimana? Ya sekolah mijet. Nek kepengin dadi tukang pijet, dukun pijet. Yang kepengin dadi dukun bayi ya sekolah. Sekolah di sini, sinau di sini, tidak harus di bangku sekolahan formal. Nek zaman dhisik ku nyantrik. Umpamanya ada dukun pijet, apa dukun bayi sing peng-pengan. Kita pengen dadi dukun bayi, ya kita nyantrik. Melu, ngenger. Dikongkon opae manut. Jadi dukun itu spesialis, dukun itu S2. Seorang dokter mau ngambil spesialis loh, ragatnya akeh. Sehingga di sini kan ada sebuah fenomena yang apa istilahnya bertolak belakang ya, dan banyak di antara kita yang sebenarnya tidak tahu ya, tidak mengerti tentang keilmuan, tahu-tahu madeg dukun, dodol abab. Di sisi lain kadrun yang tidak suka budaya kita menyerang dukun itu sesuatu yang berkonotasi negatif. Akhirnya kan klop. Orang-orang kita yang sebenarnya bukan dukun, yang ngaku dukun,
Akhirnya apa? Dia perilakunya nggak baik. Akhirnya apa? Semakin memperburuk citra budaya Jawa. Yang anehnya kadang-kala juga masyarakat sendiri. Yang madeg dukun tadi, mohon maaf, nata uripe dhewe ra iso. Nah, loh kok kita ini meminta tolong, minta nasihat untuk nata urip? Apa yang mau ini kan sesuatu yang aneh gitu loh. Terus kadangkala kita punya permasalahan rumah tangga. Kita minta tolong nasihat pada orang yang rumah tangganya morat-marit. Seharusnya bagaimana? Bukan kita tidak boleh sinau ke orang yang rumah tangganya morat-marit, tidak. Kita boleh, tapi bentuknya beda. Yang rumah tangganya morat-marit itu harusnya itu jujur bercerita tentang kegagalannya. Terus kita yang belajar tadi mengambil hikmahnya. Ini bagus, tapi fakta di lapangan seringkali jadi sing aku dukun tadi padahal rumah tangganya morat-marit ya, dia tutur-tutur. Loh, lah nuturi awake dhewe ora iso kok nuturi wong gitu loh. Enggak ngrai gitoke. Ini juga termasuk guru kang nyoto. Kalau umpamanya dia mau jujur ya, umpamanya mohon maaf ya, ada orang tanya ke saya tentang rumah tangga. Nah, sementara ini contoh aja, saya belum mampu. Ini contoh belum mampu menata rumah tangga saya. Ya saya cerita tentang nilai kejujuran. Ya. Misalnya saya itu gini. Nah akhirnya kita ambil hikmahnya. Sing cerita ya mengambil hikmahnya, yang mendengarkan juga mengambil hikmahnya. Tapi kalau banyak di antara teman-teman yang saya lihat itu kan karena dia itu mohon maaf ekonominya itu terpuruk, dia bekerja males, terus dia madeg dukun. Nata uripe dhewe rung iso, karepe ate nata wong liya. Ini juga berarti apa? Tidak sesuai dengan guru kang nyoto tadi. Sehingga mohon maaf ketika saya waktu itu saya mengambil saya waktu kuliah ya. Saya waktu itu tanya ke dosen saya. Mohon maaf, Bapak ini selain dosen di sini, Bapak bekerja di mana? Karena saya waktu itu kan ngambilnya kan S1 itu manajemen perusahaan, S2 saya MSDM. Lah, kalau sang dosen tadi, mohon maaf dia aja pengangguran. Selain hanya jadi dosen, tidak punya pekerjaan lain. Loh, ya mohon maaf kan berarti hanya teori saja. Kecuali dia selain jadi dosen, dia pengusaha. Dia mampu menata sumber daya manusia yang ada. Memberdayakan manusia-manusia yang ada. Bukan memperdayai manusia-manusia yang ada. Nah ini yang dimaksud guru kang nyoto. Sehingga akhirnya waktu itu karena ide saya, akhirnya waktu itu kita mengadakan semacam mendatangkan dosen tamu dari orang-orang yang memang setiap harinya, kesehariannya itu memang udah bekerja di sebuah perusahaan. Bagaimana dia menata karyawannya? Bagaimana dia memanage karyawannya? Udah kelihatan gitu loh. Nah, ini yang maksud dengan guru kang nyoto. Ya mudah-mudahan mohon maaf ya, yang kita sampaikan ini bukan kita mau menyinggung orang lain, tidak. Kalau ada cerita saya tadi
ada kemiripan dari pemirsa, ya saya mohon maaf gitu loh. Bukan berarti saya mau menghina orang yang semirip, tidak, tapi ini adalah untuk sebuah contoh kita bersama, kita ambil hikmahnya. Nah ini Bu Nani sama Mas Pranto sudah, sekarang gantian yang sebelah kiri ini. Silakan Mas Anton sama Mas Hadi, Mas Pak Wito nih. Rahayu Romo. Rahayu. Ada orang yang berpendapat guru yang sejati adalah diri kita sendiri. Bagaimana pendapat ini Romo? Mohon penjelasan. Terima kasih Mas Anton, Mas Hadi, silakan. Rahayu Romo. Rahayu. Yang saya tanyakan, di mana kita mencari guru sejati? Apakah guru sejati itu yang waskita? Maksudnya waskita ini yang ngawasi kita, Pak. Nah, apakah itu? Nah, ini ada Pak Wito, ada istilah baru ini, waskita yang mengawasi kita. Salam Rahayu. Rahayu. Saya mau tanya tentang budaya. Kita sudah punya budaya yang adiluhung. Pada umumnya kita sudah, kalau saya lihat di kalangan umum, itu masih ada yang kurang berminat dalam mengenai berjalan dengan budaya. Dengan adanya yang sedikit orang itu tadi, supaya kita itu lebih maju dan untuk merawat itu caranya bagaimana? Cuma itu saja. Terima kasih. Matur nuwun Pak Wito. Rahayu. Dari Mas Anton ya. Guru Kang Nyoto itu apakah ada hubungannya dengan guru sejati ya? Dan guru Kang Nyoto buat kita ya diri kita, hati nurani kita. Karena yang namanya guru itu kan sesuatu yang pantas digugu dan ditiru, sesuatu yang pantas untuk kita patuhi dan kita contoh. Berarti sesuatu yang penuh dengan kesadaran. Nah, yang bagus untuk jadi guru kita ya guru sejati kita sebenarnya. Tapi kita kan perlu tuntunan guru yang onok blegeri atau dalam artian orang lain. Supaya kita menemukan kesejatian kita. Karena seringkali kadangkala karena ego kita ya. Karena begitu beringasnya Sang Tejomoyo di dalam diri kita. Ya. Ini pemirsa bisa simak di Trimurti Jawa ya. Di dalam diri kita itu kan ada Tejomoyo. Tejo itu pikiran. Pikiran itu ngangkrah-angkrah. Karena itulah digambarkan di pewayangan Tejomoyo itu yang sing dimong itu bangsane buta. Ya. Nah, Sang Tejomoyo itu ngangkrah. Terus setelah itu harus ada yang menunjukkan tentang Ismoyo, rasa. Supaya kita ada keseimbangan. Ketika Sang Tejomoyo dan Ismoyo itu sudah ada keseimbangan, ya, sehingga akhirnya sang guru sejati, ya, ini muncul. Sang Manikmoyo itu muncul, gitu. Itulah guru sejati kita. Karena ketika kita bicara ke orang lain, kita bisa kok berbohong, ya. Apalagi kalau guru-guru ajaran daya itu seringkali kan hiperbola, dilebih-lebihkan. Itu bukan guru Kang Nyoto gitu. Tetapi kalau guru sejati ini kalau sudah kita temukan kesadarannya, ke orang lain kita bisa bohong, tapi ke diri kita nggak bisa bohong.
Nah, tetapi untuk memancarkan sang manik moyo ini kan kita butuh latihan ya. Butuh tuntunan ya. Karena kalau ego kita yang kuat atau tejo moyo yang kuat, kita selalu merasa diri kita benar terus. Kita merasa pintar dewi ya. Jadi ketika kita mau menjelang tidur ya, kita merenung apa yang sudah kita lakukan dalam sehari-hari, keseharian tadi mulai pagi sampai sore. Kalau ego kita masih kuat ya, sementara super ego kita lemah, kita akan cenderung akan membenarkan apa yang sudah kita perbuat mulai pagi sampai sore. Tejo moyo kita masih kuat ya. Tetapi kalau kita sudah mampu memunculkan kesadaran manik moyo kita atau guru sejati kita, karena itulah manik moyo itu kan kalau dalam pewayangan kita itu kan manik ya manik, permata itu jiwa kita, hati nurani kita ya. Sehingga manik moyo juga bergelar Bathara Guru, itulah guru sejati kita. Sehingga kalau kita lihat pewayangan akhir-akhir ini kan cenderung merusak pakem Jawa. Sehingga ada cerita-cerita carangan itu manik moyo melakukan kesalahan ditabuki bagong gitu ya. Ini kan penghancuran budaya, tapi kita nggak sadar. Kita tidak pernah berpikir kenapa kok Tejamaya. Ini Trimurti Jawa. Tejamaya, Ismaya, Manik Maya. Kenapa kok Tejamaya itu sing dimong para buta-buta? Karena itu tejo itu sinar, teja itu pikiran. Seperti Pak Wito tuh pikirannya kemarin, wah kemarin tuku truk, kemarin tuku sapi. Wis wangangae dhuwur banget. Kemarin sing nglakokne truke malah digowo wong minggat. Wah, akhirnya malah rugi malahan. Angangai tejo moyo toh itu ya. Tanpa dibarengi ismoyo itu rasa, ismu itu rasa. Ketika tejo moyo ismoyo itu sudah seimbang, manik moyo itu muncul. Manik moyo, manik itu permata, memanik jagat itu permata hati. Memang setelah kedatangan ajaran Daya terus terjadi Arabisasi wayang tuh memang banyak yang kita dihancurkan, kita nggak sadar. Ini guru sejati gitu. Dan ini guru Kang Nyoto lah. Ketika guru sejati itu sudah mampu menuntun kita, ketika sang manik moyo itu sudah manter ya, dan melewati sang jang menang, sang jang wening, tumuju marang sang jang tunggal, ya mesti dadi waskita. Sehingga ketika tejo moyo, ismoyo ini mulai seimbang, manik moyo itu memancar, akhirnya dia menang mengendalikan dirinya, mengendalikan perilakunya, mengendalikan tejo moyo, mengendalikan ismoyo. Karena ismoyo ini kalau tidak dikendalikan juga berakibat fatal. Menang, manik moyo akhirnya sang jang menang. Sakwise menang dengan segala pengendalian dirinya, ya, pengendalian pikiran, tejo moyo tadi, pengendalian rasa hati, ya, pengendalian sikap perilaku kita, menang, punya kekuatan, punya pengendalian kuat, akhirnya wening. Setelah wening akhirnya tumuju marang sang jang tunggal. Manunggaling kawula Gusti. Kena wis manunggaling kawula Gusti otomatis waskita. Karena guru sejati kita ya, atau sang sukmo sejati kita ini selalu berkomunikasi dengan sukmo kawekas. Lah kena ajaran Daya rusak. Sang jang tunggal itu turunan Nabi Adam, wah lucu. Wong Sanjang Tunggal itu adalah manifestasi Tuhan dalam ajaran Jawa. Lah kok ya
kan akhirnya rusak gitu. Lah anehnya kita para penggiat budaya Jawa nggak sadar kalau kita sudah dihancurkan. Ya. Nah ketika kita menjadi waskito, ya, sabdo ningsun sabdo ning Gusti, perilaku ningsun perilaku ning Gusti, otomatis secara tidak langsung ada waskat, pengawasan yang melekat. Ini istilah Pak Harto, waskat, pengawasan yang melekat, waskito yang mengawasi kita. Jadi perilaku kita yang mengawasi ya kita sendiri gitu loh. Ini istilah baru tapi ya matuk lah wis. Terus dari Pak Wito tadi apa? Pak Wito itu? Untuk menjaga. Oh, nggih. Nah, nggih. Selama ini para penggiat budaya Jawa itu minim. Ya. Apalagi yang benar-benar tulus memperjuangkan. Rata-rata kan kadang-kadang mereka punya misi pribadi. Ya. Misi pribadinya itu kalau saya lihat kadang-kala itu non sewu, karena mereka itu seperti nyambut gawe ini salah, nyambut gawe ini salah, nyambut gawe ini gak bener, nyambut gawe ini gak bener. Nah, akhirnya seperti pelarian. Penak ini ae wis. Nah. Akhirnya kan mereka bukan sebuah pengabdian yang tulus. Ya. Ya tidak semua seperti itu, ya. Saat ini yang penggiat budaya yang benar-benar tulus juga ada. Jumlahnya nggak banyak. Ya. Bagaimana merawatnya? Ya tentunya ya harus kita kerjasama. Kita harusnya gotong royong. Jangan saling menjelekkan, jangan sampai kita saling memusuhi. Karena yang terjadi selama ini kan, mohon maaf, kita ini para penggiat budaya leluhur. Ini kan seperti, mohon maaf, seperti anjing rebutan balung tanpa isi. Ya. Dengan keserakahannya dia berebut tulang tanpa sumsum, tanpa isi gitu loh. Dan seperti itu kalau saya analisa itu seperti dikondisikan oleh pemerintah kita malahan. Nah, oknum-oknum pemerintah kita yang mengkondisikan itu, di belakangnya ada misionaris dan kapitalis. Ya. Contoh, banyak sarjana-sarjana kita, sarjana sastra Jawa, ini jadi honorer tuh sampai puluhan tahun, nggak diangkat-angkat. Ini saksi hidupnya Mas Pranoto nih yang kemarin barusan pensiun dari Dinas Pendidikan, sama Bu Nani itu cuman beda jabatan. Ya. Sementara yang ngajar ajaran Dayo ini cepet banget diangkat. Bahkan saat ini ada gerakan hafal kitab suci, bisa masuk ini lah. Oh, padahal tidak ada relevansinya itu loh. Tidak relevan sama sekali gitu loh dengan hafal kitab suci, dengan sekolahan atau dengan jabatan yang mau dimasuki tadi, nggak ada relevansinya gitu loh. Ini yang kurang ajar kan sebenarnya kan oknum-oknum pemerintah ya, pemegang kebijakan tadi. Bahkan saat ini orang yang mengajari huruf Arab digaji oleh negara triliunan rupiah. Saya baca di berbagai sumber ya, tingkat 2 ya, ini rata-rata menganggarkan 8-15 miliar per tahun untuk orang-orang yang mengajarkan huruf Arab. Belum lagi tingkat 1 provinsi, belum lagi di tingkat nasional. Sementara ya, para penggiat-penggiat budaya Jawa kayak ini yang mau copat seperti Pak Wito, Mas Pranoto, ini tidak ada itu anggaran dari negara
tiap bulan dapat sekian juta, itu enggak ada. Kalaupun toh Mas Pranoto itu dapat gaji seperti Bu Nani, itu kan bukan karena mau copatnya gitu loh. Nah, Bu Nani waktu karena memang pensiunan kepala sekolah SD, Mas Pranoto juga di dunia pendidikan, tapi bukan karena mau copatnya, bukan karena Bu Nani pinter nyinden dapat duit itu. Sementara ini ya ngajarkan huruf Arab di baik. Ini kan secara nggak langsung bangsa ini mau dijadikan Arab. Benar-benar gerakan Arabisasi gitu loh. Loh kita nggak sadar loh kita diperbudak seperti itu, dijajah. Kita harus banyak belajar. Nggak usah jauh-jauh lah. Ini kayak negara Malaysia ini. Malaysia sekarang bingung sekarang. Karena kalau di banyak sekali anak-anak muda Malaysia itu nggak ngerti bahasa Melayu saat ini. Bahkan kemarin viral itu ada konten kreator orang Malaysia ini malah menggunakan bahasa Indonesia. Nah sementara kalau konten orang-orang Malaysia, orang-orang Brunei memakai bahasa Indonesia, lah kok malah yang di Indonesia malah mau dijadikan Arab gitu loh. Sehingga bagaimana yang sedikit itu kita lestarikan, ya kita ajak, kita beri kesadaran. Karena memang tadi guru sejati itu ada di hati. Itu budi, kesadaran. Kita punya kesadaran, kita memperjuangkan ini dengan kesadaran Pak Wito. Bukan karena mau dibayar orang. Ini yang penting. Kalau dengan kesadaran, ya nun sewu, rekosoe dadi seneng hati ini. Ini Mas Pranoto itu saksi hidup lah. Bagaimana kita memperjuangkan. Bahkan dulu tuh di tiap kecamatan kita punya anak cabang. Nggak ada yang biayai. Ya kita tetap jalan. Nggak pernah saya itu istilahnya semua gotong royong modelnya. Kita harus memiliki kemampuan ekonomi sendiri. Sehingga saya pernah punya program. Ya. Waktu itu saya sama teman di Semarang, teman dosen Undip itu kan kita membuat sabun herbal. Ya. Terus saya inovasi menjadi sabun klerak. Ini mengingatkan kita pada orang tua dulu kalau nyuci kan pakai klerak. Saya tawarkan ke teman-teman penggiat budaya. Siapapun yang mau produksi sabun klerak atau sabun herbal, saya ajari. Untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi. Karena nilai ekonomi sabun itu tinggi. Bayi lahir procot belum doyan beras butuh sabun. Orang mati sudah tidak lagi doyan beras masih butuh sabun. Saya tawarkan kepada teman-teman, tidak ada kayak yang bersambut. Ini yang salah satu cara melestarikan Pak Wito. Ya. Kalau mereka mengharapkan, yang teman-teman tuh mengharapkan, oh saya melestarikan budaya Jawa terus tahu-tahu dikasih duit ya kira-kira ya nunggu Pak Wito jadi presiden lah ya. Nunggu orang-orang nggawa gong gitu loh. Itu sesuatu yang tidak mungkin gitu loh. Kalau ponto itu terjadi, mohon maaf malah kita hancur malah. Kenapa? Karena kita memperjuangkan bukan dengan kesadaran. Akhirnya kita berlomba-lomba hiperbola. Kayak, mohon maaf, sales ajaran Dayo. Nah, kenapa dia bisa huruf Arab aja bisa untuk cari duit loh? Nah, akhirnya kan bukan kesadaran toh. Akhirnya banyak hiperbola toh. Akhirnya banyak mereka menipu bangsanya sendiri. Ya.
Ayo mari kita belajar dadi manungsa kang nyoto. Tadi sudah saya katakan di depan. Ojo ming dadi wong, ojo ming dadi tiyang ya. Ojo dadi wong-wongan ya. Kita harus itu dadi manungsa. Manungsa dari kata manu dan wongso. Wangsa itu adalah keturunan. Wangsa adalah keluarga. Manu karena kita memang keturunan Sang Hyang Manu. Kita harus menjadi dewa. Orang menjadi wong-wongan gitu loh. Kenapa sastranya memakai kata golek ono manungsa amilio manungsa kang nyoto gitu loh. Nah, ini kan bermakna sangat dalam. Nah, paling tidak mari kita belajar menjadi manungsa kang nyoto. Manu dan wongso. Manungsa manu kang dalan wongso. Manu artinya adalah dari Sang Hyang Manu. Ya. Wongso itu adalah keluarga. Kita adalah keturunan Sang Hyang Manu. Kita dewa, dep sinar. Ya. Nyoto itu sesuatu yang sejati, nyoto sesuatu yang realita, ya. Wujud, ora kakean nun saya ora jarkoni, iso ujar gak iso nglakoni, ya. Kan banyak nih wong banyak itu guru-guru ajaran dai itu kan jarkoni. Ora iso ujar gak iso nglakoni. Ya. Akhirnya dadi gajah diblangkoni. Nah, nah ini untuk tema kita meguru marang manungsa kang nyoto. Golek guru manungsa kang nyoto. Golek ana guru manungsa kang nyoto. Nah, ini ada lagi yang mau ditanyakan atau ampun, ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita. Terinspirasi dengan fenomena saat ini yang sedang viral. Seorang guru, tapi tata keramanya sangat jauh. Walaupun dia keturunan suku Jawa, tapi belum Jawa. Mudah-mudahan beliaunya dan kita semua bisa menjadi Jawa. Kita ambil hikmahnya tanpa harus kita mengolok orang lain. Kita ambil hikmahnya tanpa harus kita menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Bahkan di dalam budaya Jawa, seorang lonte pun, seorang pelacur pun tidak dihinakan, tidak direndahkan. Dia masih bermanfaat di masyarakat. Bahkan ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa sembuh kalau disuwuk oleh seorang pelacur. Karena tidak ada satupun wanita yang bercita-cita jadi pelacur. Ya. Mudah-mudahan ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua, menyadarkan pada kita semua untuk terus berjuang menjadi manusia yang merdeka jiwa raga. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.